Kita rebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan kita. Ya, para pendengar, kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir langsung menuju ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan kabar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Maaf rumah saya begitu sederhana, silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukannya kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir mengatakan hal itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Ya, saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Apa menculik mereka? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Nanti untuk tempat, kita pakai rumah Jiao Kiesong. Sama-sama. Mari kita berangkat. Mari. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menuju ke rumah Soekarno untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun Soekarno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ada urusan apakah kalian datang kemari? Ada berita penting yang Syahrir akan sampaikan. Berita penting apakah itu saya? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk mempromosikan kemerdekaan karena Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak boleh membuat keputusan sendiri. Itu merupakan hak dari PPKI. Alangkah janggalnya jika saya membuat keputusan tanpa melalui PPKI yang saya ketua. Tapi Bung, Mohon maaf saya, kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bunda. Tanggal 15 Agustus tahun 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Syahrul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Mari kita rebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leher itu sekarang, harus menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada kemerdekaan yang ditunda. Lebih baik kita bicarakan yang dulu baik-baik. Mengingatkan saja, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Jika kita sudah merdeka, kita tidak dapat mempertahankan dari sekutu dan Jepang. Saya yakin kita pasti bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi besok hari. Sayang sekali, tapi saya tidak dapat mewujudkan itu karena pasti akan lebih banyak pertumpahan darah berikutnya. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
Saudara-saudara, setelah apa yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Soekarno dan Bung Hatta lalu kita bawa mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Iya, kita culik mereka lalu kita bawa dan kita bujuk. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Bagaimana di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas, lalu di mana kita akan menempatkannya? Saya akan mengurus Beno. Assalamualaikum. Kami akan mencuri Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau membantu kami untuk menjaga keamanan dan mencari tempat untuk kami menyembunyikan Soekarno-Hatta? Baiklah, terima kasih. Subeno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jikeso. Kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Bagaimana jika pukul 4? Setuju. Setuju! Setuju. Keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami sekarang. Akan dibawa kemana adikku ini? Lagi pula mengapa aku harus pergi? Ke Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, besok rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu memang benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini telah menjadi kesepakatan kita, Bung. Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Ada apa ini kamu masih banyak sekali orang? Mas, jadi para pemuda ini akan membawa saya dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa kamu mas? Untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta dari pasukan Jepang. Terus bagaimana dengan Kudan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar itu, aku tidak mau terpisah dengan itu. Jika kalian membawa aku, kalian harus membawa juga anak dan istri. Bung, kami harus membawa Anda dan anak istri Anda pergi. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Begini, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Begini, Bung. Kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah berita tersebut benar adanya? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia dengan jerih payah kita sendiri. Benar, Bung. Jika kita dimerdekakan oleh Jepang, ini adalah hadiah dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Apa salahnya? Ada Mr. Subarjo. Dia akan membawa Bung Karno. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah tertulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah saudara-saudara semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Itu terlalu banyak. Bagaimana jika hanya Bung Hatta dan Bung Karno saja atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Baiklah, Sayuti segera ketik ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan dalam Islam juga terdapat 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau pada Jumat Legis 17 Agustus tahun 1945? Benar, lebih cepat lebih baik. Lalu jam berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 bagaimana? Setuju.
Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia tolong memperbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dengan tempo singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.